Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Makassar, dari Fakultas Teknik. Kami dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pendidikan kejuruan di Selandia Baru. Adapun di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok saya, yaitu saya dari kelompok 3 dengan atas nama Putri Salslia Susanto dengan NIM 220950221. Nama teman saya yaitu Andi Tendri Ajeng Ahlia Elena dengan NIM 220950298 dan Dea Ananda dengan NIM 22095021113 dan Nuranisa Ramli dengan NIM 22095010006. Muhammad Alif Suhendri dengan NIM 22095000023. Adapun di sini kami akan mempresentasikan tentang pendidikan kejuruan di Selandia Baru atau New Zealand. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kejuruan. New Zealand atau Selandia Baru adalah negara yang terletak di bagian tenggara Indonesia atau bagian selatan negara Australia. Sebagai negara yang cukup jauh dan sering dinamai dengan Under the Down Under karena berada di bawah benua Australia. Namun demikian, menurut Dubes Selandia Baru, Bapak Tantowi Yahya, Selandia Baru termasuk negara yang sudah maju dan dikenal sebagai negara yang memiliki keunggulan di bidang pendidikan kejuruan dari sekolah menengah atas, diploma hingga tingkat doktoral yang dirancang telah terhubung dengan dunia kerja atau industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Suhendri. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari saudari Putri Salslia Susanto tentang yaitu New Zealand Qualification Authority. Sistem pendidikan di Selandia Baru menganut sistem pendidikan Inggris yang sudah diakui di dunia. Semua lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta diatur oleh suatu badan dari Kementerian Pendidikan yang bernama NZKA. NZKA didirikan dengan tujuan mengembangkan dan menjamin kualitas program pendidikan yang diselenggarakan oleh Institut Pendidikan. Selain universitas seperti sekolah keguruan, institut teknologi, politeknik, dan lembaga pendidikan lainnya. Pertama adalah sekolah dasar dan menengah. Pendidikan sekolah dasar dan menengah di Selandia Baru dimulai dari umur 5 tahun. Setiap tahun akademik dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Lamanya pendidikan dasar dan menengah di Selandia Baru sekitar 13 tahun. Yang kedua adalah Institut Teknologi dan Politeknik (ITP). Pelajaran dapat meneruskan studi pengambil pendidikan dan pelatihan setelah usia 10 tahun mereka yang lulus. Yang ketiga adalah program sarjana dan program pasca sarjana. Selandia Baru memiliki 8 universitas yang terbesar di beberapa lokasi dan menawarkan lingkungan belajar yang menarik serta kualifikasi bermutu tinggi, mulai dari tingkat sarjana sampai pasca sarjana dalam studi akademi dan profesional akan mendapatkan sertifikat, diploma ataupun bachelor degree di Institut Teknologi dan Politeknik yang ada di Selandia Baru. Selanjutnya adalah pendidikan vokasional di New Zealand. Pendidikan vokasional di New Zealand sudah ada sejak tahun 1874, dimulai dengan sekolah industri yang
diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan terlantar, kemudian terus berkembang pada tahun 1902 sampai dengan 1908 sampai menjadi sekolah tinggi teknik, dan kemudian muncul banyak sekolah serupa dari inisiatif masyarakat. Pada tahun 2013 resmi pemerintah New Zealand melaunching model pendidikan vocational pathway yang merupakan sebuah kerangka kerja untuk memadu para siswa menjadi pendidikan hingga bekerja. Pathway yang dikembangkan di New Zealand yakni diantaranya adalah industri primer, industri kreatif, industri layanan sosial dan masyarakat, manufaktur dan teknologi, konstruksi dan Saya atas nama Nurani Saramli akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh saudara Muhammad Alif Suhendri. Sistem pendidikan di Selandia Baru. Pendidikan menengah di Selandia Baru berbeda dengan di Indonesia, khususnya vokasional. Untuk di Selandia Baru ditempuh selama 5 tahun. Kalau di Indonesia 3-4 tahun, yakni mulai year 9 atau umur 13 tahun, year 10 atau umur 14 tahun disebut junior school, year 11 atau 15 tahun, year 12 atau 16 tahun, year 13 atau 17 tahun disebut senior vokasional pendidikan. Kejuruan di Selandia Baru berjalan berdasarkan sejarahnya yang dimulai pada tahun 1874. Telah didirikan sekolah industri untuk orang miskin yang terabaikan. Antara tahun 1902 sampai 1980 didirikan sekolah menengah teknik. Pada tahun 1980 sampai tahun 2000 dilakukan inisiasi atau keunggulan lokal. Tahun 2013 diterbitkanlah jalur pendidikan kejuruan atau vokasi jalur pendidikan. Vokasi Selandia Baru dibagi ke dalam 6 sektor prioritas. Yang pertama, sektor layanan sosial dan masyarakat. Yang kedua, sektor manufaktur dan teknologi. Yang ketiga, sektor konstruksi dan infrastruktur. Yang keempat, sektor industri kreatif. Yang kelima, sektor industri utama. Dan yang keenam, sektor industri layanan. Cakupan kurikulum Selandia Baru. Kurikulum Selandia Baru adalah sebuah pernyataan mengenai kebijakan resmi yang berhubungan dengan pengajaran dan pembelajaran di sekolah yang ada di Selandia Baru. Fungsi dasar dari kurikulum ini adalah menyiapkan arahan pada pembelajaran peserta didik dan untuk menyiapkan panduan bagi sekolah-sekolah untuk mendesain dan mereview kurikulum mereka. Sebuah dokumen paralel yaitu Te Marautanga o Aotearoa akan memberikan fungsi yang sama bagi sekolah-sekolah yang berbahasa Maori. Walaupun kurikulum ini dibangun dari beragam perspektif tetapi memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan kompetensi generasi muda untuk belajar, bekerja, dan belajar sepanjang hayat sesuai dalam upaya memahamkan potensi diri yang mereka miliki. Kurikulum Selandia Baru sangat memperhatikan keberadaan semua peserta didik di sekolah dan menghargai adanya perbedaan jenis kelamin, etnis, kepercayaan, kemampuan, dan kebutuhan khususnya, latar belakang sosial budaya, ataupun lokasi geografisnya. Perkenalkan, nama saya Andi Tenriajeng Ahlia Elena. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Nurani Saramli, Lembaga Pendidikan Tinggi di Selandia Baru. Di Selandia Baru, lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan tinggi setelah pendidikan menengah. Ada 2 kelompok, yang pertama kelompok kejuruan yang dikenal sebagai politeknik dan pendidikan tinggi yang dikenal sebagai universitas. Politeknik di Selandia Baru ada sekitar 23 institusi politeknik. Beberapa politeknik menyebut dirinya sebagai institusi ofisial teknologi. Seluruh institusi yang berjumlah 23 ini adalah institusi negeri yang memberikan pendidikan dan pelatihan pada berbagai jenjang dari tingkat pemula hingga program bergelar. Hampir semua universitas di Selandia Baru mempunyai kesepakatan dengan politeknik di mana universitas mengakui lulusan politeknik atau institusi teknologi. Dan kredit yang diperoleh di politeknik yang digunakan untuk memenuhi persyaratan
persyaratan yang diminta oleh universitas. Sekarang pihak swasta di Selandia Baru banyak yang membuka lembaga pendidikan dan pelatihan setara politeknik. Program pendidikan vokasional Pathway. Melalui program pendidikan vokasional Pathway memberikan peluang dan tantangan bagi siswa dari semua bidang pembelajaran untuk mendapatkan NCEA. NCEA adalah kualifikasi nasional untuk pencapaian siswa sekolah menengah. NCEA dan sertifikat nasional lainnya diakui oleh perusahaan atau industri dan digunakan sebagai tolak ukur untuk seleksi oleh universitas dan politeknik. NCEA level 2 memberikan keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk pekerjaan selain pembelajaran model pendidikan vokal Pathway di New Zealand. Program ini juga memberikan pelatihan kepada guru, kepada kepala sekolah, dan juga fasilitator tentang perdongik dan kepemimpinan. Melalui pelatihan tersebut, peserta juga dapat mempelajari dan melihat praktek bagaimana untuk menjadi guru pendidikan vokasional yang baik. Di antara guru harus mempunyai dediksi dan kegairahan pada bidangnya. Fasilitator yang baik, komunikator yang baik, motivator dan pemimpin kreatif, dan penyelesaian masalah, saling menghormati, belajar terus-menerus, kompeten dan ilmunya dan metode pengajarannya, serta menjadi pendengar yang baik. Hasil pelatihan ini diharapkan tujuan untuk menghasilkan benih siswa didik yang baik bagi taman di Indonesia saat pulang ke sekolah masing-masing, melalui informasi dan perlakuan yang diperoleh selama pelatihan. Perkenalkan, nama saya Rianida. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Andi Tendri Ajeng Ahlia Ali. Pengamatan pembelajaran pelatihan kejuruan di Selandia Baru. Metode guru adalah pembelajaran di kelas. Guru hanya sedikit memberikan arahan di instruksi, kemudian para siswa langsung mencari materi dan informasi teknologi digital yang disediakan, misal Google Drive. Siswa mengerjakan proyek, siswa melakukan praktik. Guru selalu mendampingi sampai akhir pelajaran. Sistem yang digunakan adalah Integrated Learning, Project Based Learning. Bahkan terkadang digunakan Problem Based Learning. Secara sarana prasarana pembelajaran berbasis informasi teknologi sudah menggunakan satu siswa satu laptop yang difasilitasi sekolah adalah keadaan tidak terpakat kondisi laptop di karbit secara otomatis dan beberapa partner di sekolah menemukan dibuat sudah otomatis dan efektif. Penempatan alat-alat praktik otomatis di online misalnya hanya butuh satu ruang. Guru lebih banyak kepada pendampingnya pencapaian pembelajaran siswa dan memberikan penguatan pujian kepada siswa yang mempunyai progres tinggi, namun di sebelum waktu lebih diutamakan bekerja bersama tim. Posisi tempat duduk selalu berubah karena bahan meja dan kursi lebih ringan untuk digeser, diangkat, dijunjung formasi tempat duduk secara kolaboratif, kadang klasik, kadang melingkar, kadang kotak berkelompok supaya pembelajaran selalu menyenangkan dan happy. Kesimpulan, visi pengembangan kurikulum New Zealand adalah menjadi anak-anak muda yang penuh percaya diri, konektif, terlibat aktif dan pembelajaran sepanjang hayat. Di Selandia Baru, lembaga pendidikan yang diberikan pendidikan tinggi. Setelah pendidikan menengah, ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah pendidikan kejuruan yang dikenal sebagai politeknis dan pendidikan tinggi yang dikenal sebagai universitas. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi kami dengan materi pendidikan kejuruan di Selandia Baru atau New Zealand.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.